Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Lulu. Di sini aku akan mengajak kalian untuk mengenal Daulah Abbasiyah dan keindahan kota Baghdad. Wah, menarik ya. Pada tujuan pasti ada tujuan pembelajaran. Yuk kita intip dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui sejarah Daulah Abbasiyah. 2. Peserta didik dapat mengenal keindahan kota Baghdad dan Baitul Hikmah. Wah, menarik sekali ya tujuan pembelajarannya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, yuk kita mulai pada pembelajarannya. Tentunya dalam penyampaian pembelajaran ini, aku nggak sendirian. Aku ditemani dengan teman-temanku. Yuk kita kenalan dulu. Halo, aku Ardel. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenal Daulah Abbasiyah dan masa keemasan. Hai, aku Isma. Nanti aku akan menjelaskan materi tentang Khalifah Al-Ma'mun dan konflik saudara. Aku Jania. Aku akan menjelaskan materi tentang awal kelemahan Daulah Abbasiyah. Aku Lulu. Aku akan menjelaskan materi keindahan kota Baghdad. Halo, aku Atin. Aku akan menjelaskan materi tentang Baitul Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Setelah kita berkenalan, yuk kita masuk pada pembelajaran materi yang pertama. Baik teman-teman, di sini aku akan mengajak kalian untuk mengenal Daulah Abbasiyah dan masa keemasan. Jadi, Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan secara turun-temurun. Keluarga Abbas yang dimaksud di sini adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas As-Saffah. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rasyid. Kekuasaan pemerintahan pada masa Harun al-Rasyid sampai berbatasan India di timur. Masa keemasan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Nah, pada materi sebelumnya kan udah disinggung tuh sedikit tentang Al-Ma'mun. Ada yang tahu Al-Ma'mun itu siapa? Jadi, Al-Ma'mun adalah putra dari Harun al-Rasyid. Ia menjadi khalifah yang ke-7. Al-Ma'mun ini menjadi khalifah setelah berhasil merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri, yaitu Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin menjadi penguasa Daulah Abbasiyah setelah Khalifah Harun al-Rasyid itu meninggal dunia. Namun, Khalifah Al-Amin berkuasa dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni antara tahun 809 sampai 813, jadi hanya 4 tahun. Khalifah Al-Amin tewas dalam suatu pertempuran melawan pasukan Al-Ma'mun. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Al-Ma'mun juga hanya berkuasa sekitar 20 tahun, yakni antara tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai keindahan kota Baghdad. Yuk, kita tonton bagaimana keindahan kota Baghdad. Baghdad pada mulanya merupakan sebuah perkampungan kecil. Meskipun demikian, pada masa Al-Mansur mulai membangun kota Baghdad pada pertengahan 762. Seperti membangun kota Baghdad dengan sebutan Madinat Al-Salam, kota perdamaian. Tata kota Baghdad dirancang dalam bentuk bundar, terlebih di tengah kota Baghdad dibangun istana emas. Di tepi timur sungai Tigris dibangun istana yang dikenal dengan nama Al-Hud, yaitu rumah surga. Dibangun taman yang luas dan kebun binatang. Baghdad benar-benar tumbuh menjadi kota metropolitan dan Baghdad pun berkembang menjadi magnet sekaligus pusat peradaban dunia. Halo teman-teman, kali ini aku akan menyampaikan materi mengenai Baitul Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Sangat menarik bukan? Yuk kita bahas. Baitul Al-Hikmah adalah pusat ilmu pengetahuan di Baghdad. Baitul Al-Hikmah pada mulanya merupakan perpustakaan pribadi milik Khalifah Harun al-Rasyid yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ma'mun menjadi pusat pendidikan tinggi. Nah,
Keberadaan Baitul Al-Hikmah ini menjadi 4 rujukan studi bagi masyarakat internasional. Banyak para pelajar dari berbagai belahan dunia belajar di Baitul Al-Hikmah untuk belajar ilmu pengetahuan dan untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing. Nah, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai awal mula lemahnya Daulah Abbasiyah. Jadi, sejak pertengahan era Al-Ma'mun, kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai melemah. Pada saat itu, mulai muncul pemerintahan di negeri-negeri Muslim yang menyatakan merdeka dari kekuasaan Abbasiyah, seperti Persia, Turki, Mesir, maupun Cordoba. Daulah Abbasiyah masih bertahan sampai beberapa abad berikutnya. Namun, pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah Baghdad ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Mongol. Nah, itulah penjelasan materi yang sudah kami sampaikan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Kami harap dengan penjelasan tadi dapat membantu kalian ya dalam mengenal Daulah Abbasiyah dan keindahan kota Baghdad. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. See you!